Oke, kita lanjut ya teman-teman, ngelanjutin video yang menamatkan kelas Google Cloud Fundamental Cloud Infrastructure. Tak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, sangkeme kelalen di mute. Piye? Aman, oh, sorry. Masuk ke Google Meet, sorry jir. Oke, lanjut ya. Kita terakhir kita di Hello Cloud Run. Di sini aku ngejar banget ya karena deadline jam 11 malam WIB alias 45 menit lagi. Nah, di bagian Hello Cloud Run kalau kita tarik ke secara teori Cloud Run itu apa? Mungkin agak cepat ya cuy karena waktunya 45 menit lagi. Presensi yang belum ngerasa, yang rasa belum presensi kirim ke grup ya, langsung nim nama, langsung cepat sebelum jam 10.20. Nah, jadi Cloud Run ini kita bisa jalanin kode secara langsung di atas infrastruktur Google secara scalable. Kalau di AWS itu kayaknya nggak ada ekuivalennya deh, atau paling dekat itu ke AWS Fargate. Jadi kita kayak jalanin kontainer di GCP langsung, nggak di suatu instance ya. Nah, di sini kalau ada teorinya tuh kayak gini ya teman-teman teorinya. Cloud Run ini manage compute platform yang memungkinkan kita jalanin kontainer secara stateless yang bisa kita akses melalui HTTP request ya. Salah mau jare Gus Fathul. Nah, jadi Cloud Run ini serverless ya, kita nggak ada infrastruktur yang kita manage ya. Jadi kita bisa fokus ke ngebuild aplikasinya doang, ngebuild kodenya doang, nggak perlu mikirin infrastrukturnya. Nah, Cloud Run ini dibuild dari Knative ya, yang memungkinkan kita jalanin kontainer fully managed yang secara fully managed sama si Cloud Run ini, atau bisa kita jalankan juga di Google Kubernetes Engine ya, GKE ya, apa sih CKE bacanya gimana anjir, gitulah ya. Cluster yang dengan runningnya berarti Cloud Run on GKE gini aja. Nah, untuk goalnya sih kita bakal berhasil bikin simple containerization application image sih, terus juga kita deploy ke Cloud Run. Jadi kita nggak build dari nol banget, kita udah disediain dari labnya langsung. Nah, di akhir lab kita akan nyoba belajar nge-enable API Cloud Run. Terus kita bakal bikin nyoba Node.js application simple untuk di deploy secara serverless maupun stateless. Terus aplikasi yang udah kita bikin sebelumnya kita jadikan kontainer, terus jadikan image-nya kita upload ke artifact registry. Terus kita deploy kontainernya ini ke Cloud Run ya. Nah, terus setelah Cloud Run ini running, aplikasi Node.js ini running di Cloud Run, kita ngapus image yang sebelum kita build karena image ini makan hard disk dan hard disk ini kena charge ya teman-teman, storage charge. Jadi kita kalau udah nggak dipakai harus dihapus untuk mengejar cost optimization. Seminggu be aman lah. Sah. Bentar cuy. Nah, kita bakal nyoba start dulu ya. Jadi Cloud Run tuh kayak gitu, aku coba start lab dulu, terus aku buka kayak tadi biasa Safari. Nah, ini sembari nunggu start, aku coba ngupload video yang sebelumnya ya cuy. Ini benar-benar kejar tayang nih. Oke, uploading 92%. Saya udah belum berhasil ngupload, dari record lagi ya. Bahasa. Sip, nggak kepotong ya. Aku coba save. Oke, cakep. Nah, di sini aku udah dapat link konsolnya ya. Aku coba buka di Safari, begitu juga username dan dan passwordnya aku login kan ya teman-teman. Oke, saya mengerti. Nah, di sini kita bakal
langsung masuk ke Cloud Shell atau yang ada di sini tadi. Kalau di AWS itu namanya Cloud Shell juga apa ya kayaknya deh. Ya AWS Cloud Shell juga ya, di GCP namanya sama ternyata cuy, Cloud Shell ya. Nah kita langsung klik aja Cloud Shell di atas, terus mungkin kalau bakal minta perizinan tinggal di continue aja. Nah di sini pastikan kita udah connect ke projectnya kita cuy, yang hijau, yang kuning-kuning ini, Quick Labs GCP ini. Jangan lanjut sebelum waduh, bentar cuy. Jangan lanjut sebelum ada kuning-kuningnya nih. Jadi kalau ini kan aku nggak ada nih, nanti bakal error cuy. Jadi aku coba close dulu, terus buka lagi Cloud Shell. Oh ini ya, plus ini. Lah masih belum kuning jir. Aku coba matikan, restart. Gimana caranya ya? Cloud Shell kah? Buset, gimana caranya anjir? Aku coba kerjain ulang ya teman-teman. Open terminal plus. Oke, coba aku hard refresh ya teman-teman. Aku coba refresh di browsernya aku. Tadi gimana cara ngerestart ya weh? Aku lupa loh cuy. Oh ini restart. Coba restart ya teman-teman. Want to clean VM state. Nah nanti kalau udah berhasil nanti bakal muncul kuning-kuning kayak gini cuy. Nah di sini aku udah ada kuning-kuningnya nih, alias sudah terhubung ke project ID-nya aku nih. Ini aku kecil, tak close biar besar. Nah kalau udah aku coba jalanin di Cloud Outlist. Jadi kita bakal ngelis autentikasi ada out apa aja sih, dan ternyata kita lagi login di student 04 bla 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 Quick Labs ya, sesuai kayak yang aku pakai dari lab Cloud Skill Boost. Nah terus kita juga bisa ngelis project nih pakai Cloud Shell di Cloud Config List Project, dan ternyata aku ada project Quick Labs GCP bla bla bla, sama seperti yang ada di project ID dari Cloud Skill Boost ya. Nah untuk dokumentasi lengkap di Cloud CLI itu ada di sini ya teman-teman. Kalau di AWS namanya AWS CLI Docs gini. Nah lanjut, di sini juga ada basic Linux command. Ini benar-benar sederhana ya. MK3 ini untuk membuat folder, list ini untuk menampilkan file maupun directory dari suatu folder, apt update, apt get update ini untuk nge-update repository, mv ini buat memindahkan sebuah file atau nge-rename sebuah file, atau bahkan memindahkan directory juga bisa. PWD ini untuk nge-return lokasi saat ini, dia buat kepanjangannya itu aku nggak tahu, present working directory atau print working directory ya. Jadi dia tuh bakal nge-print directory Linux saat ini gitu. Terus juga ada CD, kita buat nge-change directory untuk berpindah dari directory satu ke directory yang lain. Chat ini buat nge-read konten dari suatu file teks concatenant. Bahasanya gimana anjir? Itulah yang bacanya anjir, biasanya chat doang sih. Terus juga ping ini kayak biasa di Windows buat ngecek konektivitas, cp ini buat nge-copy, sudo ini buat ngelakuin komen, buat jalanin komen dalam mode root gitu. Jadi yang jalanin komen di kanannya komen sudo itu bakal si admin super user atau rootnya gitu. Nah di sini setelah Cloud Shell udah kebuka, kita coba nge-enable API-nya cuy, di Cloud Service Enable Run. Ini cara biar besar gimana dah? Nah gini. Oke, di sini udah finish successfully, alias kita udah berhasil nge-enable Cloud Run ya. Nah kita juga perlu ngubah ngubah region compute-nya ke US Central 1 ya teman-teman. Di Cloud Config set compute / region ke US Central 1. Nah ini udah ke update. Kita juga bisa masukin ke variabel ya, location ya, kita arahin ke US Central 1. Kalau aku coba
chat dollar location, harusnya outputnya US Central, sorry bukan chat echo ya, ke US Central 1 sesuai kayak yang udah kita setting sebelumnya. Nah lanjut, kita bakal bikin sampel application yang benar-benar sederhana teman-teman, menggunakan Node.js ya, untuk merespon request yang kita lakuin di HTTP. Nah caranya, kita bakal bikin directory hello world, jadi komennya itu mkdir hello world plus masuk ke directory hello world ini. Jadi habis bikin, kita masuk ke directory hello world. Nah coba langsung tak paste. Nah di sini kalau aku tengok di sini sudah ada dalam directory pwd directory hello world ya. Kalau aku pwd sekarang print working directory, sekarang aku di dalam directory hello world teman-teman. Nah di sini kita bakal bikin file package.json, nano package.json enter. Nah di sini aku tinggal copy yang ini aja nih, copy Ctrl X Y enter. Di sini kita name-nya hello world, description-nya ini, versinya 1, main-nya ini index.js, terus script-nya cuma ada satu ya, start doang, yaitu value-nya not index.js, author license dependensinya kita cuma butuh express doang satu dependensi. Nah kita selanjutnya bikin file indexnya cuy, menggunakan perintah nano index.js ya. Aku coba copy paste dan codingnya kayak gini. Aku coba copy paste terus langsung tak save langsung. Kalau coba aku bacain ya, di sini kita menggunakan express teman-teman. Expressnya ini dia running di port 8080, terus juga path-nya dia ada di slash. Nanti ketika ada user ngakses slash ini, dia bakal ngeprint hello world teman-teman. Kalau sudah di running, nanti di terminalnya kita bakal muncul hello world listening on port 8080. Nah gitu. Kita juga bisa ngubah sebenarnya port 8080 ini, mungkin pengen diubah ke 8000 atau port 80 atau port yang lain. Nah selanjutnya kita bikin docker file nih. Docker file ini apa? Docker file ini file yang berisi instruksi atau perintah yang bakal dipakai si Docker untuk ngebuild suatu image cuy. Jadi kita bakal bikin image Docker. Nah image Dockernya itu kita resep-resep dari suatu image, kita deklarasikan, kita ketik, kita setting, kita catat di sebuah Docker file. D nya harus besar ya teman-teman. Jadi aku ketik nano Docker file enter, terus juga aku langsung copy paste di sini, terus aku close. Bentar, aku coba tak jelasin dari sini aja ya teman-teman. Jadi kita bakal pakai image base nya itu dari Node versi 12 Slim. Terus untuk working directory si kontainernya ini dia ada di usr src app. Nah selanjutnya kita bakal nge-copy package anything.json yang ada di lokalnya kita, alias package JSON yang udah kita bikin sebelumnya ya, yang isinya express bla 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 itu, ke directory saat ininya, ke working directory-nya si kontainer, yaitu bakal dipaste ke usr src app. Nah setelah itu, setelah package JSON udah ada di dalam kontainer, si kontainer bakal jalanin command npm install untuk menginstal dependensi yang sudah kita masukkan list-listnya di package JSON. Kita tadi cuma masukin list express.js doang ya teman-teman. Nah kalau sudah kita pindahin package JSON-nya, kita ngopi codingan index.js yang ada di localhost kita, titik itu directory saat ini ya, kita copy ke directory tujuan saat ini juga, yaitu yang ada di kontainer, yaitu workdir-nya usr src app. Nah setelah kita index.js udah ke copy ke dalam kontainer, untuk menjalankannya tinggal command npm start gitu. Untuk gambaran singkat terkait Docker filenya, kamu bisa belajar Docker kontainer di YouTube, ada sih dari Pak Eko programmer zaman now ya. Kalau udah aku Ctrl X Y enter. Nah di sini untuk ngebuild Docker file menjadi sebuah image bisa menggunakan query atau command gcloud build submit. Tagnya ini namanya ya, namanya itu gcr.io. Gcr.io ini repository image kontainernya ya, dari Google-nya itu sendiri. Namanya itu artifact registry ya, menggunakan namanya itu project ID-nya kita dan namanya /hello world. Kalau aku coba enter, dia cukup lama harusnya ya, karena dia harus download file yang tadi di pertama ini, download ini dulu, terus coba npm install. Oh ini, terus baru dijalanin. Sorry, ini harusnya nggak dijalanin sih, ini cuma convert dari Docker file ke image doang, tapi dia tetap download si
base image si Note 12 Slim nya ini. Nah, dia jalanin secara otomatis ya, step-stepnya sesuai urutan yang ada di Dockerfile tadi. Nah, ini udah berhasil dibuild dengan image ID-nya D3BB bla bla bla. Terus juga udah dikasih tag atau dikasih nama ke GCR-io QuickLab/Hello World versinya latest. Nah, sebenarnya di sini itu kita masih ada di lokal, image-nya itu masih ada di lokal teman-teman. Untuk nge-push-nya dia di bawahnya sini ya. Dia nge-push ke GCR-io bla bla bla. Nah, di sini dia lagi progres nge-push dan berhasil ya down. Kita durasinya 42 second, awalnya di lokal, sekarang ada di GCR-io dan statusnya sukses teman-teman. Nah, untuk melihat image yang ada pada projectnya kita bisa pakai Gcloud Container Image List ya. Jadi kalau di Docker kan Docker Images ya, atau Docker List Image ya kalau nggak salah. Kalau di Google Shell tuh Cloud Shell tuh Gcloud Container Image List. Nah, di sini ada name-nya nih, sama kayak yang dari kita bikin sebelumnya ya, teman-teman. Nah, kita lanjut. Gcloud ini dia kan belum ke konfigurasi ke Docker-nya, bentar. Kita harus nge-configure Docker autentikasinya, cuy. Kita coba ke paste Gcloud out configure Docker. Nah, di sini bentar. Nah, ini udah berhasil ya, udah adding ya, terus juga udah aman sih intinya sih. Nah, terus kita lanjut bikin kontainer Docker. Dia dikasih min D ini detach, terus portnya ini 80 di forward ke 80 lokal cloud shell-nya kita. Terus image-nya dari GCR-nya langsung, bukan dari lokal lagi. Kita coba jalanin. Nah, karena di sini kan unable to find image kan. Kenapa gitu ya? Karena kita image-nya itu ngambilnya dari yang ada di repo, cuy. Jadi kita belum ada di lokal, makanya dia nge-pull dulu, dia nge-download dulu. Nah, download berhasil, kita udah ada kontainer running nih. Kalau aku coba jalanin Docker PS, dia sudah ada kontainer yang sama nih, 15596D1 sama kan. Dan image-nya pakai GCR QuickLab GCP Hello World, portnya 8080 di forward ke 8080. Name-nya ini ke buat random ya, karena emang nggak kita setting. Nah, kita sebenarnya bisa langsung ngebuka nih di bagian sini, web preview on port 8080. Harusnya cuma ngeprint Hello World ya. Nah, kita sudah melihat aplikasi Node.js kita ya, yang udah kita kontainerisasi sebelumnya. Nah, selanjutnya di task 4 ini kita bakal ngedeploy Docker image-nya kita ke Cloud Run, bukan di Cloud Shell lagi. Menggunakan query Gcloud run deploy pakai argumen image-nya diarahin ke GCR-io, terus juga allow authenticated, jadi nggak perlu autentikasi. Terus region ya kita setting ke variable location atau variable US Central 1 yang sudah kita setting sebelumnya. Aku langsung enter. Nah, untuk service name-nya kita bisa ngisi atau mau disesuaikan kayak default ini, tinggal di enter aja. Nanti bakal ke isi Hello World ya. Enter. Nah, kita lagi secara otomatis ngedeploy nih, cuy. Dia bikin service baru, ngerouting trafficnya, ngesetting IAM policy-nya, sama create revision-nya. Revision ini apa? Kayaknya dia ini deh, bakal ada beberapa versi deh. Oh, ini enggak sih? Yang kayak gini loh. Dia kan ada kayak tadi yang di atas kan ada ini kan, Hello World titik 2 latest kan. Itu bukan sih, cuy. Aku juga kurang paham nih, jir. Sifatmu benar kan? Sifat itu tentang apa pola tapi sifatnya kopi nanti sifatmu benar dong, dengan always menyesuaikan keadaan ngomong balik kok misalnya kayak lagi nongkrong ya, mau nongkrong ya.
Oke, ini cukup lama ya karena kita ngedeploy suatu compute service ya cuy. Nanti kalau udah berhasil ke deploy, nah ini kan udah berhasil nih, kita juga dapat URL nya nih Jir. Kalau aku coba klik dan outputnya sama ya kayak yang sebelumnya, hello world saja. Bedanya yang ini dia running di Cloud Shell, yang ini running di Cloud Run teman-teman. Oke, aku balik lagi ke yang sini. Oke, kita juga berhasil ngedeploy aplikasi yang sudah kita jadikan image container ke Cloud Run ya. Nah, Cloud Run ini secara otomatis dia bakal scale secara horizontal ketika ada lonjakan request yang kita terima teman-teman. Terus juga bakal scale down ketika requestnya itu mulai berkurang. Jadi kita hanya membayar CPU memory networking sesuai yang kita gunakan ketika ngehandle suatu traffic yang masuk gitu teman-teman. Nah kita juga pakai Gcloud ya buat ngedeploy Cloud Run ya. Sebenarnya kita kalau mau deploy manual lewat konsol itu juga bisa teman-teman. Kita bisa masuk ke service Cloud Run ya, di atas ini aku coba klik Cloud Run. Nah ini aku coba kecilin dah teman-teman bawahnya. Nah di sini ada nih service Hello World sama yang udah kita bikin sebelumnya, regionnya US Central 1. Kalau coba kita tengok di yang lain, di sini tuh ada visualisasinya nih, monitoringnya nih, metriknya nih, tapi memang belum masuk ya karena belum kita pilih frame-nya, mungkin ya time frame-nya entah belum dipilih atau enggak nge-enable atau gimana, aku juga belum paham ya teman-teman. Itu sih. Terus juga nih ada YAML-nya. Oke. Nah terakhir kita coba nge-delete karena kita udah bikin kontainer image-nya udah jadi kontainer, kita bakal ngehapus kontainer image-nya nih biar nggak kena charge menggunakan komen Google Gcloud Container Image delete URL ke GCR-nya teman-teman. Balik lagi ke Cloud Run. Mana tadi Jir Cloud Run-nya? Sorry, Cloud Shell-nya mana ini kah? Saya ini ngulang lagi nggak ya? Oke, kalau udah gini aku coba pasang langsung. Jadi bakal ngehapus kontainer image si Hello World ini. Nah, sudah berhasil. Oh, belum ya. Aku coba yesin dulu. Dan dia sudah deleted ya, teman-teman. Jadi, begitu juga untuk ngehapus Cloud Run Service bisa pakai Gcloud juga. Gcloud Run Service delete, nama projectnya apa tadi, Hello World, regionnya apa, US Central 1, aku yes kan. Nah terus harusnya kalau udah berhasil ke delete, yang ini aku buka harusnya nggak bisa ya. Nah sekarang sudah not found ya teman-teman. Begitu juga kalau aku di bagian si Cloud Run sini, ini aku coba close ya, harusnya yang tadi, nah udah nggak ada nih. Aku coba masuk ke Cloud Run paling awal dan servisnya sudah no result to display karena memang udah nggak ada service Cloud Run-nya kita yang Hello World sebelumnya karena memang sudah dihapus ya. Nah selesai, alhamdulillah. Nih ngejar waktu juga ya sebenarnya ya karena dah takut tutup nih Jir kafenya. Jadi di akhir kalau kita coba overview ya, ini lab terakhir ya, alhamdulillah berhasil menamatkan sebelum jam 11.00. Jadi kita berhasil bikin simple Node.js application yang dideploy secara serverless dan stateless. Jadi kalau kamu notice tuh tadi sebenarnya kita tuh nggak pernah nyeting instance type, mesin type. Kita nggak pernah nyeting CPU-nya berapa, RAM-nya berapa, hard disk-nya berapa. Karena hal tersebut itu bakal dihandle sama si Cloud Run-nya Anjir. Kayak yang tadi dijelasin. Dia si Cloud Run ini bakal automatically nge-scale secara horizontal maupun bakal otomatis scale up maupun nge-scale down secara otomatis sesuai request yang ada. Jadi kita nggak perlu mikirin infrastrukturnya teman-teman. Kurang lebih gitu sih. Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman silahkan tanya di komentar aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada praktikum hari ini. Ku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.